Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Undergraduate Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi yang kita akan dapetin minggu depan ya. Minggu depan kita masuk ke long weekend, di mana ya semua market institusi kebanyakan akan mengambil cuti buat liburan. Mungkin juga tidak terkecuali konsorsium perusahaan manajer investasi dan lain sebagainya bakalan ambil cuti dulu teman-teman. Dan ya teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Desember 2023. Besok udah Natal ya, jadi Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Kemudian kita akan dapat beberapa data baru di tanggal 28 hari Kamis. Teman-teman akan ada data soal initial jobless claim, kemudian pending home sales, dan juga crude oil inventories. Kemudian di hari Jumat kita akan dapat data soal Chicago PMI. Nggak terlalu gimana-gimana sih datanya teman-teman, karena memang menjelang penutupan akhir tahun. Sepertinya kondisi market tidak akan terlalu dipengaruhi oleh data-data kalender ekonomi. Sedikit sekali ya pengaruhnya. Itu cuma di hari Kamis aja, teman-teman. Dan ya itu teman-teman dari kalender ekonomi. Sementara itu di minggu ini kita udah dapat banyak sekali news-news yang penting. Salah satunya adalah data CPI Uni Eropa dan juga Inggris. Kemudian juga ada data soal PCE, inflation dari Amerika Serikat. Kemudian juga ya itu jobless claim dan juga pidato dari Fed kita udah dapat teman-teman, dan memang overall semuanya mengindikasikan ke arah penurunan inflasi, dan juga sebuah respon dari Fed adalah dovish. Jadi bisa dibilang market ke depannya ya nggak bisa nggak kita mungkin akan mengalami fase yang positif. Teman-teman dilihat dari beberapa chart juga, kemarin kita sudah sempat posting di komunitas Telegram ya. Teman-teman, saya sudah sempat posting di mana ada chart yang memang menunjukkan di mana pasar uang itu mengalami outflow yang lumayan signifikan. Dengan outflow ini tentunya akan ada aliran-aliran dana ke investasi yang lain, termasuk itu komoditas, atau mungkin itu saham, atau mungkin itu kripto, teman-teman. Jadi udah pasti orang-orang yang punya obligasi, yang punya treasury US, itu ketika sudah cair, ya kan, mereka akan membelikan aset-aset yang beresiko, mumpung bisa dibilang momentumnya masih ada untuk sekarang ini. Apalagi ya inflasi juga sudah berhasil ditekan. Jadi ini sebenarnya adalah narasi yang positif sekali menurut dari ya outflow dari money flow yang ada di makroekonomi. Kemudian posisi Bitcoin gimana nih? Bitcoin overall masih turun atau koreksi tipis, teman-teman, 0,03% aja. Bitcoin, Ethereum, dan big caps lainnya mayoritas sih koreksi ya, kecuali si Solana dan juga Avax, Polkadot. Itu masih cukup strong untuk posisi sekarang, teman-teman, sebagai salah satu project dengan market cap yang sangat-sangat besar. Solana bahkan naik sudah sampai di 100 dolar ya teman-teman, 100 dolar, dan luar biasa banget peningkatan signifikan yang bisa kita temukan pada project yang dibangun di Solana. Kemudian dari indeks ketakutan dan ketamakan saat ini lagi dalam posisi 75 atau dalam fase greed, teman-teman, tamak ya, dimana market masih cukup antusias dalam hal melakukan pembelian. Jadi belum ada indikasi-indikasi ketakutan, dan fase ketamakan ini atau indeks ketamakan ini masih bakalan berpotensi untuk menguat sampai ke poin 80 ke atas. Lalu dari market atau dari ya market kripto ada news apa aja? Yang pertama ada SEC yang sepertinya diklaim melakukan kesalahan dalam hal menginvestigasi beberapa project terkait dengan ya kripto, teman-teman. Ini dilansir dari The Blocks, Komisi Action ya SEC lah, teman-teman. SEC mengaku mereka membuat pernyataan yang tidak akurat dalam gugatan terhadap startup Crypto Depbox. Namun regulator bersikeras bahwa aset perusahaan tersebut harus tetap dibekukan. Pada bulan November, Hakim Federal tertinggi di Utah mengkritik pengacara SEC yang menyerahkan
menyerahkan kasus tersebut dan menuntut agar mereka memberikan dasar bagi permintaan mereka untuk mengeluarkan perintah penahanan terhadap Dapbox. Dapbox ini adalah salah satu proyek kripto, teman-teman, yang mana ya kemarin memang harganya sempat crash terkait dengan kasus dari SEC tersebut dan sekarang pelan-pelan udah mulai recover. Jadi sekilas aja, Dapbox ini adalah salah satu proyek, teman-teman, yang berusaha untuk menghubungkan komoditas sama dunia blockchain, teman-teman. Jadi komoditas itu termasuk seperti gold, silver, crude oil, natural gas, agriculture, real estate, dan lain sebagainya. Itu kemarin harganya udah kembali melesat balik naik lagi. Kemudian dari berita yang lain, Prosecutor Office akhirnya menutup kasus investigasi untuk Nexo. Jadi ini adalah lanjutan daripada kasusnya Nexo. Nexo ini salah satu platform wallet, teman-teman. Kalau teman-teman suka cek di Play Store atau App Store, teman-teman bisa menemukan wallet namanya Nexo ya. Nexo Wallet ini kena kasus kemarin, teman-teman. Dan berita terbarunya adalah sudah ditutup kasusnya, yang berarti Nexo terbukti tidak bersalah. Kantor Kejaksaan mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menutup penyelidikan Nexo karena kurangnya kejahatan. Alasan keputusan tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2018 dan saat ini tidak ada rezim hukum yang relevan untuk aktivitas terkait layanan aset kripto. Hal ini tidak diatur dan juga perusahaan dalam grup Nexo tidak tunduk pada rezim perizinan. Mata uang virtual tidak diatur di negara tersebut sebagai alat pembayaran yang sah, dan aktivitasnya tidak termasuk dalam klasifikasi berdasarkan undang-undang tentang layanan sistem pembayaran, jadi tidak melanggar ya, teman-teman. Dan Nexo pun dibebaskan oleh pemerintah Bulgaria New Agency, pemerintah Bulgaria. Kemudian ada berita terbaru, ini datang dari Nigeria. Bank Sentral Nigeria mencabut larangan perbankan terhadap penyediaan layanan aset virtual yang berlaku sejak Februari 2021. Jadi sudah dicabut, artinya perbankan sudah boleh kembali, diizinkan kembali menggunakan atau memberikan layanan aset virtual, termasuk yang mungkin seperti deposit ataupun withdrawal. Jadi ini good news untuk ekosistem kripto di Nigeria ke depannya. Kemudian teman-teman, BlackRock revives their S1 filing. Jadi spekulasinya tanggal 3 Januari 2024 itu akan ada tanggal penting terkait dengan plan untuk ETF ya, ETF Bitcoin, teman-teman. Dan dikabarkan ini ada dari tweetnya SD Baya, dia mengatakan bahwa BlackRock kemungkinan akan membeli lagi senilai 10 juta US dollar berupa Bitcoin pada tanggal 3 Januari 2024. Apakah benar BlackRock bakalan beli atau enggak? Ya kita nggak tahu pasti, tapi ini merupakan spekulasi atau mungkin rumor yang cukup hangat di market, teman-teman. Kemudian juga ada berita dari Hasdaq ya. Hasdaq ini baru aja mengganti nama dari leverage Bitcoin ETF yang mereka tawarkan, teman-teman. Jadi ini juga good news sebenarnya terkait dengan masalah ya ETF ya, yang memang benar-benar digoreng terus, teman-teman, sehingga meningkatkan FOMO orang-orang di market. Kemudian ada berita yang kurang bagus, teman-teman, Traders Report ya. Jadi trader itu melaporkan bahwa ada aset yang di frozen, yang dibekukan untuk exchange Maxi. Nah, siapa nih teman-teman yang ada trading di platform Maxi? Coba teman-teman cek deh, apakah aset kalian nggak bisa di withdraw atau apa. Kalau memang benar berita tersebut, maka hati-hati sekali kalau teman-teman mau menggunakan exchange Maxi ya. Tapi kalau kabar ini ternyata bohong, ya bisa jadi ya teman-teman aman-aman aja aset kalian di Maxi. Saya pribadi sih pakai Maxi, cuman nggak terlalu banyak asetnya, jadi saya nggak terlalu khawatir juga kalau Maxi kenapa-kenapa, teman-teman. Jadi ya aman-aman aja untuk sekarang ini. Jadi ya waspada ya, tidak semua exchange itu bagus, tidak semua exchange itu aman, teman-teman. Terbukti dengan bear market kemarin banyak sekali baik itu decentralized exchange ataupun juga centralized exchange yang tumbang ya karena kondisi dari market. Jadi itu sih dari beberapa news, nggak terlalu banyak news hari ini, teman-teman. Kita menutup weekend sepertinya dengan posisi yang cenderung korektif ya untuk Bitcoin, untuk market Bitcoin. Di perdagangan kemarin gold sedikit mengalami kenaikan, S&P 500 juga naik, kemudian Bitcoin dan kawan-kawan masih flat sideways.
Lalu gimana potensinya? Besok kita akan dapat closing time frame weekly. So far kita on ya di jalan yang baik teman-teman. Kita dapat satu candle hijau potensial yang masih kita akan tunggu closingnya nanti. Cuman dari beberapa indikator seperti RSI ini udah mulai menunjukkan fase penurunan. Sepertinya akan ada sedikit slowing down di weekend ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, fase jenuh beli ini adalah fase yang wajar setelah kenaikan Bitcoin rally yang cukup signifikan ya dalam beberapa waktu. Mungkin kita masih membutuhkan beberapa fase konsolidasi, entah itu korektif yang agak dalam ataupun juga hanya koreksi sideways saja. Kalau kita perhatikan sih dari beberapa pergerakan Bitcoin di time frame daily, kita menemukan ya Bitcoin masih sangat-sangat kuat teman-teman. Bitcoin bertahan di kisaran 43.000 something, dan menurut saya untuk posisi sekarang ini masih terbilang cukup kuat. Dari volume perdagangan di perdagangan kemarin nggak terlalu besar karena memang udah masuk weekend seperti yang kita bilang, kita akan menjelang fase libur panjang teman-teman. Jadi ya mungkin akan banyak orang yang ambil cuti dulu sementara. Begitu juga para whales mungkin juga berpeluang untuk ambil cuti dulu teman-teman. Kemudian sih dari beberapa pergerakan altcoin itu rata-rata banyak yang minus tapi banyak juga yang positif. Teman-teman, BTC dominance di perdagangan kemarin memang sudah anjlok, sehingga ini momen yang pas banget untuk altcoin ada yang perform. Kaspa sedikit naik, Solana yang naik paling signifikan, kemudian juga ada Polkadot juga ngikut teman-teman, lumayan bagus pergerakannya. Shiba Inu masih malu-malu kucing tapi ada sedikit kenaikan. Injektif ini masih kayak strong ya, Injektif. Kemarin sempat korektif sedikit tapi belakangan ya kembali positif, semoga aja Injektif masih bisa rally. Teman-teman, dan ya itu sih dari pergerakan Bitcoin saya rasa nggak terlalu gimana-gimana. Saya melihat ini masih bakalan berpeluang untuk flat aja, bergerak flat. Tapi kalau teman-teman perhatikan pergerakan dari Bitcoin sendiri ini masih membentuk pola yang namanya ascending triangle teman-teman. Jadi kalau kita lihat ascending triangle pattern itu memang pola yang seperti ini, di mana dia semacam membentuk sudut flat gitu ya, datar di atasnya dengan posisi higher low, dengan posisi membuat yang namanya lower high baru teman-teman. Jadi lower high, lower high, lower high, lower high, dan cenderung nanti dia akan mengambil decision kemana arah pergerakan Bitcoin ke depannya. Untuk sekarang sih yang kita bisa perhatikan level resistance-nya ada di kisaran 44.600-an something. Itu merupakan resistance penting. Let's say kalau itu ditembus, maka pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk kembali mengalami penguatan. Targetnya ya ke 45, 47, atau mungkin kalau bisa signifikan banget, bisa aja ke 51.000 teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi dari pergerakan yang lain, let's say kalau dia close back ya, turun di bawah dari 41.200, itu bisa menjadi sebuah alarm teman-teman, karena Bitcoin juga akan punya kecenderungan untuk kembali melanjutkan fase koreksinya. Jadi ini masih belum clear kemana arah ke depannya. Namun kita bisa melihat masih ada indikasi buyers yang cukup kuat dari smart money. Kemudian dari RSI-nya udah mulai menunjukkan bearish divergence. Jadi menurut saya sih untuk fase sekarang ya masih ada kemungkinan untuk Bitcoin turun, tapi indikasinya smart money juga masih positif pada market. Jadi cukup mix datanya. Apakah masih bisa naik atau enggak, kita tunggu konfirmasi aja. Kalau menurut saya sih gitu ya teman-teman. Ingat diperhatikan level 44.600. Kalau tembus bisa jadi pergerakannya kembali lanjut naik. Dan juga perhatikan level support di kisaran 41.600. Let's say kalau ditembus bisa jadi Bitcoin akan masuk ke fase korektif dengan target kisaran 38.500-an something. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada komen lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.